dari sekian banyak yang kita kaji tadi, dan kita juga sudah paham bahwa hidup di dunia ini memang tidak enak, banyak hal-hal yang kita tidak cocok ya, dan itu memang sudah karakternya kehidupan dunia itu seperti itu adik-adik ya. Kehidupan dunia itu memang seperti itu. Jadi ndak usah kaget, ndak usah kemudian melawan ya. Memang Allah takdirkan kehidupan dunia ini tidak enak. Kehidupan dunia ini memang dibikin Allah tidak enak. Maka di dalam kitab Al-Hikam itu adik-adik, misalnya Imam Ibnu Athaillah mengatakan innama ja'ala hadhil aghyar, atau bagaimana lah ya, Ustadz lupa teks Arabnya. Pokoknya Allah itu memang sengaja membuat kehidupan dunia ini tidak enak supaya apa? Supaya kamu ya, kita ini ya, supaya kita ini tidak nyaman dengan kehidupan dunia ini. Lalu kemudian liyarji'a ilallah. Nah, supaya kita kembali kepada Allah. Atau litarji'a ilallah, atau bagaimana lah, Ustadz lupa teks Arabnya ya. Pokoknya Allah sengaja bikin kehidupan dunia ini tidak enak ya, supaya kita kembali kepada Allah ya, dan tidak nyaman dengan kehidupan dunia ini ya. Sehingga adik-adik kalau menjalani kehidupan tidak enak ya, dan sebetulnya setiap kita hidup itu selalu tidak enak ya, banyak ketidakenakannya itu banyak ya. Nah, dari situ adik-adik ya, selama kita hidup ini itu jangan merasa nyaman ya, jadilah kita sebagai pengembara atau orang asing. Nah, kalaupun kita ingin, ya Ustadz masa nggak boleh hidup enak-enakan di dunia? Boleh. Yang penting itu jangan merasa nyaman hidup di dunia, lalu kemudian lupa dengan akhirat, lalu merasa nantilah akhirat itu masih tidak terlalu penting gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Boleh kita menjadi kaya raya, boleh, tapi kita harus siap gitu ya, harus siap bahwa kehidupan dunia ini sementara, lalu kita kemudian tidak merasa nyaman dengan kehidupan dunia ini, sehingga kita fokus beribadah. Selagi kita merasa nyaman dengan kehidupan dunia ini, kita akan kemudian males ibadah gitu, males ibadah, terus males juga untuk mengingat akhirat. Terus kalau ada masalah itu tidak segera ingat Allah. Itu biasanya seperti itu. Nah, sehingga adik-adik mulai dari sekarang ya, adik-adik mesti menata mindset lagi bahwa hidup di dunia ini tidak enak. Tadi kan Ustadz ngasih contoh masalah makan saja seribet itu ya. Sementara nanti kita di surga itu ya, di surga itu kan kita tahu banyak ayat Al-Quran yang menceritakan bahwa nanti di surga itu kita akan diberi makanan yang bermacam-macam ya. Dan ada tambahannya lagi, wa ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun ya. Penduduk surga itu akan diberikan apa saja yang enak gitu ya, yang diinginkan oleh jiwa manusia itu apa, itu kasihkan semua. Wataladzul a'yun, dan mata jadi nyaman, jadi cocok ya, jadi menikmati banget. Dan itu di dalam ayat-ayat yang tentang penduduk surga makan ini makan itu ada di dalam kitab tafsir yaitu Hasyiatus Shawi. Adik-adik barangkali tahu kitab Hasyiatus Shawi. Itu menyebutkan bahwa penghuni surga itu makan, minum, dan lain sebagainya itu adalah taladzuzan, sebagai kegiatan bernikmat-nikmat saja. Loh Ustadz, bedanya apa? Beda dong. Kita hidup di dunia, makan, minum, ya, olahraga, itu adalah untuk apa?
untuk supaya tetap bisa hidup normal. Ya Kak? Supaya hidup normal. Adik-adik makan seenak apapun itu kan hanya enak di mulut saja kan? Coba makanan yang mahal sekalipun itu enaknya cuma di mulut saja. Begitu masuk ke tenggorokan sudah nggak terasa kan? Ya pokoknya terasa kenyang doang kan? Rasa itu kan hanya di mulut saja. Coba diingat-ingat. Rasa itu hanya ada di mulut saja karena indera perasa itu ada di lidah dan mulut. Sekitar mulut itu loh. Kerasa pedas, kerasa pahit, kerasa asin. Begitu masuk ke tenggorokan kan nggak kerasa apa-apa kan? Cuman ada yang masuk gitu aja, kenyang gitu aja. Ya. Atau mungkin masih terasa baunya, ya oke lah. Tapi begitu masuk lebih dalam lagi, melewati dada, melewati perut, itu kan sudah gak kerasa. Pokoknya kenyang apapun ya kenyang. Mau isinya apapun ya kerasa kenyang gitu aja. Ya. Nah, itu masalah makan di dunia kan. Sementara penghuni surga makan itu taladzudzan, untuk bernikmat-nikmat. Dan apa itu dalam bahasa Arabnya di kitab Hasyiatus Shawi itu disebutkan bahwa penghuni surga itu selain taladzudzan adalah bukan untuk menjaga hidup. Nah, jadi penghuni surga walaupun tidak makan itu tetap hidup. Nah, mereka makan itu bukan untuk hidup, tapi untuk bernikmat-nikmat saja. Loh kok bisa Ustadz? Ya, penghuni surga itu tidak tidak akan kelaparan, tidak akan mati, tidak akan sakit ya. Kok bisa Ustadz? Bisa. Di hidup di dunia ini pun bisa kan. Adik-adik diet aja kan bisa tetap sehat kan. Nah, itu contohnya saja. Jadi intinya adalah adik-adik bahwa kita hidup di dunia ini tidak enak. Walaupun adik-adik bergelimang harta, kaya raya, segalanya ada, tapi pasti banyak tidak enaknya. Nah, oleh karena itu adik-adik harus fokus kepada akhirat, harus selalu fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ustadz kembalikan kepada akhi moderator. Silahkan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah.